Assalamualaikum. Ini benar kelas 7A anak-anak? Iya, Pak. Oke, baik. Hari ini bertemu lagi ya sama Bapak. Kita akan belajar mata pelajaran matematika. Oke, sebelum dimulai, ketua kelas di sini siapa? Jessica, Pak. Jessica. Oke, Jessica, silakan dipimpin doa sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Jessica. Oke, teman-teman, apakah ada yang absen pada hari ini? Nilufar, Pak. Nilufar, kenapa? Sakit, Pak. Oh, sakit. Oke, ada lagi? Sudah, Pak. Dan Nilufar dong ya. Oke, baik. Oke. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Sehat, Pak. Pak. Nah, kita kan habis weekend panjang ya kemarin ya. Ada yang jalan-jalan nggak nih dari kalian semua? Saya, Pak. Mana tuh? Silakan, Faiza. Ke pantai, Pak. Pantai mana? Pantai Panjang, Pak. Pantai Panjang. Berarti Iya. panjang banget ya. Iya, Pak. Di Bengkulu, Pak. Oke. Oke, selain Faiza ada lagi? Saya, Pak. Iya. Silakan, Intan. Intan gimana Intan? Gunung, Pak. Gunung apa tuh? Gunung Ciremai, Pak. Hah? Gunung Ciremai. Gunung Ciremai. Di mana tuh Gunung Ciremai? Di Jawa Barat, Pak. Jawa Barat. Wih, Jawa Barat. Berarti kamu suka ngedaki-daki gitu ya? Enggak juga sih, Pak. Oh, enggak juga, iya maaf. Oke. Kalau gitu kita langsung aja ya masuk ke materinya. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini itu ada namanya persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan dan ketidaksamaan ini, kita ingat-ingat lagi nih materi di minggu sebelumnya, yaitu ada yang namanya aljabar. Ada yang masih ingat aljabar itu tentang apa? Variabel, Pak. Aksennya, Pak. Ya, betul. Jadi aljabar itu adalah dengan kata lain itu salah satu mimpi buruk para siswa ya. Ketika matematika crossover dengan bahasa Indonesia. Matematika kita mulai menggunakan huruf seperti X, Y, dan sebagainya. Tapi tenang aja, ke depannya kalian akan lebih paham dan akan lebih mudah dalam mengerjakannya. Silakan masuk yang di depan. Silakan. Iya, waalaikumsalam. Dari mana yang ini? Kamar mandi. Oke, silakan bisa langsung dulu tadi. Ya. Oke, lanjut ke materinya. Materi kita namanya adalah persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Nah, dari namanya aja nih, ada nggak dari kalian yang bisa ngasih saya penjelasan tentang apa sih persamaan itu dan apa sih ketidaksamaan? Ada yang berani angkat tangan? Gak ada? Oke, kita lihat nih dari katanya. Pertama, persamaan. Pak, persamaan itu apa sih? Kita lihat dari kata itu, persamaan itu ada sama. Sama itu artinya apa? Tidak beda. Ya, betul. Sama itu sejenis, tidak beda. Betul. Nah, kalau dalam pengertian secara katanya itu betul. Tapi di sini kita akan melihat apa sih yang dinamakan persamaan dan ketidaksamaan dalam linear satu variabel itu. Oke, kita langsung masuk ke penjelasannya. Nah, apa sih persamaan dan ketidaksamaan linear? Kita bisa baca di sini. Persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang memiliki satu buah variabel dan memiliki tanda sama dengan tanda yang ada di situ di dalam persamaannya. Dan juga ketidaksamaan linear satu variabel adalah kumpulan bilangan di dalam sebuah operasi dan di dalamnya memiliki tanda lebih dari, kurang dari. Maaf, ini tertukar ya. Harusnya yang itu adalah kurang dari, lalu yang setelahnya adalah lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, untuk memudahkannya itu biar nggak cuma dari penjelasan, Bapak akan tuliskan contoh bentuk dari persamaan dan ketidaksamaan. Kita mulai dari persamaan. Yang di belakang apakah terlihat tulisannya? Terlihat ya? Oke, pertama ada persamaan. Di sini Bapak tulis itu yang pertama ada X ditambah 2 sama dengan 4. Lalu ada juga contoh lainnya ada X dikurang 3 sama dengan 1. Nah, terus setelahnya itu kita lihat bentuk dari pertigasamaan.
Nah, pertidasamaan di sini ada contohnya X ditambah 3 lebih dari 7. Dan juga ada X dikurang 4 kurang dari 3. Nah, di sini bisa dilihat di papan tulis anak-anak semua. Pertama itu kita lihat persamaan linear satu variabel. Nah, di penjelasan tadi kan kita bisa baca ya. Jadi persamaan linear satu variabel itu adalah persamaan yang memiliki satu buah variabel dan memiliki tanda sama dengan di dalam persamaannya. Kita telah dulu nih. Pertama-tama ada persamaan yang memiliki satu buah variabel, persamaan. Nah, jadi yang disebut persamaan itu apa aja sih? Nah, persamaan itu semua yang di dalam sini. Jadi bukan cuma X-nya atau bukan cuma minusnya atau bukan cuma satu ataupun sama dengan, tapi persamaan itu adalah semua yang ada di dalam sini. Nah, setelah itu kita ubah lagi, kita telah lagi. Setelahnya ada satu buah variabel. Variabel itu apa? Variabel itu yang pernah, ya maaf, di pause sebentar ya. Oke, baik, lanjut. Selanjutnya kita lihat, yaitu ada satu buah variabel. Variabel itu yang mana? Variabel itu adalah X di sini. Nah, ini sudah kita pelajari di materi aljabar kemarin. Lalu kita baca lagi, memiliki tanda sama dengan. Nah, tanda sama dengan itu yang mana? Yang di sini. Tentu teman-teman sudah kenal jelas ya dengan sama dengan. Di dalam persamaannya. Nah, jadi jika disimpulkan dengan penjelasannya itu, yaitu kita bisa lihat nih, persamaan linear satu variabel adalah apa? Dia adalah persamaan yang memiliki satu buah variabel dan memiliki tanda sama dengan di dalam persamaannya. Apakah sudah paham anak-anak semua? Paham. Baik, kalau sudah paham kita coba ulangin ya. Kita sekarang coba ke nomor 1 nih. Kita pakai lagi penjelasannya. Persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang memiliki satu buah variabel. Nah, variabel di nomor 1 ini yang mana? X, betul. Dan memiliki tanda sama dengan. Tanda sama dengan itu yang mana? Pak, tengah-tengah 2 sama Tengah-tengah, 4. betul. Tanda sama dengan di dalam persamaannya. Nah, yang disebut persamaan itu yang mana aja? X tambah 2 sama dengan. Semua. Oke, baik, pintar. Oke, tadi itu buat persamaan. Sebelum kita lanjut, masih ada yang bingung nggak dengan konsep persamaan itu apa? Jika masih ada yang bingung, boleh langsung angkat tangan. Silakan, Rama. Kalau X-nya saya ganti sama B boleh nggak, Pak? Oh, boleh. Tentu. Kamu mau ganti misalkan X-nya menjadi B ya. Misalkan nomor 2 ini kita ubah jadi B minus 3 sama dengan 1. Ini boleh. Nah, di sini kenapa boleh? Karena kan konteksnya itu yang kita ganti adalah variabelnya doang. Nah, kalau seperti yang kita pelajari di aljabar, variabel itu sebenarnya mereka nggak harus X atau Y, tapi fungsi lainnya itu cuma sebagai pengganti nilainya untuk sementara sebelum dicari. Jadi kalian selain X atau B ini kalian bebas, kalian bisa nulis variabel itu A-3 sama dengan 1. Bahkan kalian bisa ubah menjadi gambar kalau kalian mau lebih gampang. Misalkan jadi bintang -3 tambah sama dengan 1. Nah, ini semua bentuk variabel itu boleh, asalkan kalian tidak bingung dalam mencari nilai variabelnya. Paham semua? Paham, Pak. Oke, baik. Tapi untuk mempermudah, saran Bapak sih pakai X, Y aja ya. Karena kedepannya kalian bakal ketemu banyak X dan Y. Oke, karena persamaan sudah paham, kita langsung masuk ke pertidaksamaan. Oke, di sini ada 2 contoh pertidaksamaan. Kita baca lagi penjelasannya. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kumpulan bilangan di dalam sebuah operasi dan di dalamnya memiliki tanda lebih dari atau itu harusnya kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, kita pakailah pertama nih. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kumpulan bilangan di dalam sebuah operasi. Nah, ini kumpulan bilangan nih, ada bilangan 3, 7, X dalam sebuah operasi. Operasinya ada plus dan juga selanjutnya memiliki tanda lebih dari, kurang dari, sebagai atau kedepannya. Nah, di sini ada tanda yang dinamakan lebih dari. Oh iya, sebelum kita lanjut,
Mungkin teman-teman belum pada kenal ya dengan tanda-tanda yang disebutkan di sini. Jadi teman-teman, tanda yang akan kita pakai di pertidaksamaan itu ada 4. Yaitu ada tanda seperti ini, lalu ada tanda seperti ini, lalu ada tanda seperti ini, dan tanda seperti ini. Nah ini apa aja sih Pak? Nah ini ada artinya masing-masing nih teman-teman. Pertama itu ada yang kayak gini. Misalkan, nah ini tempat bilangannya nanti di sini ya. Kalian ada di sini, lalu ada di sini, lalu mungkin ada di sini dan ada di sini, dan mungkin ada di sini dan sebagainya. Oke, pertama-tama lihat yang pertama nih. Yang pertama itu adalah tanda lebih dari. Nah, ciri-cirinya apa sih Pak? Lebih dari, biar lebih gampang. Itu kita lihat dulu nih. Kita akan melihat itu dari arah kiri ya. Jadi pertama-tama kita akan lihat bilangan kirinya, lalu kita akan lihat bilangan kanannya. Dan cara paling simpel menurut Bapak itu adalah kalian lihat letak mulut dari simbolnya. Mulut itu apa sih Pak? Nah mulutnya itu adalah bagian simbol yang terbuka gini. Jadi kan simbolnya kan dia menarik ke bawah lalu ada sudut. Nah lalu ada yang terbuka. Kita anggaplah yang terbuka ini namanya mulut. Setuju teman-teman? Setuju. Oke, nah kita lihat nih mulut ini madep kemana? Kalau mulutnya itu ngadep ke kiri, ke bilangan pertama yang akan kita lihat, maka itu adalah simbol lebih dari. Paham teman-teman? Paham Pak. Paham. Oke, selanjutnya sebaliknya. Kita lihat nih mulutnya itu ada di sebelah kanan. Nah, dan yang sebelah kiri itu adalah tempat lancipnya atau tertutupnya. Nah berarti karena ini sebaliknya, ketika mulutnya di kiri kan lebih dari. Kalau mulutnya di kanan berarti dia adalah simbol dari apa? Kurang dari. Kurang dari. Oke, betul banget. Nah, lalu dua simbol lainnya ini apa Pak? Nah, dua simbol lainnya ini sama aja seperti simbol sebelumnya, hanya yang membedakan itu dia memiliki garis di bawah simbolnya sebagai penentu apakah dia simbol yang ada sama dengan atau tidak. Nah bentuknya masih sama, kalian lihat mulutnya ini ke sebelah kiri berarti dia lebih dari. Hanya bedanya dia itu namanya adalah lebih dari sama dengan. Ya, benda kecil dia emang makannya dikit. Oke, lanjut. Nah selanjutnya itu sebaliknya juga, yaitu dia kurang dari sama dengan. Karena dia memiliki garis di bawah simbolnya ya. Oke teman-teman boleh sambil mencatat dalam belajar ini atau mungkin nanti Bapak akan beri waktu sedikit untuk mencatat. Baik, untuk simbol-simbolnya apakah masih ada yang bingung? Silakan angkat tangan jika masih ada yang bingung. Jelas. Oke, mantap. Wih, pintar banget kalian ya. Pinter dong. Oke. Kalau gitu kita akan lanjut nih Bapak hapus ya. Iya Pak. Oke Pak. Oke. Oke, setelah kita sudah paham tentang simbol-simbolnya, kita masuk lagi ke pengertian pertidaksamaan. Tadi pertidaksamaan itu adalah kumpulan bilangan di dalam sebuah operasi dan di dalamnya memiliki tanda atau simbol. Nah, di sini simbolnya ada. Nah, ini simbol dari apa teman-teman? Lebih dari. Lebih dari, pintar banget. Nah, jadi di sini jika kita baca, maka kita akan baca seperti ini. X ditambah 3 lebih dari 7. Ditambah atau dijumlah Pak? Di jumlah, ya, maaf ya. X dijumlah 3 lebih dari 7. Bukannya ditambah ya Pak. Namanya penjumlah. Iya namanya penjumlahan, tapi biasanya ditambah. Ditambah Pak. Ditambah ya? Dari X tambah 3 baru Pak. Oke. Ada yang tahu nggak bedanya ditambah sama dijumlah itu apa? Iya sah. William tadi Pak Ada yang yang tahu? berani jumlah. Ada yang tahu? Silakan angkat tangan yang berani jawab. William Pak. William tahu tidak? Karena setahu saya Pak penjumlahan. Penjumlahan. Oke, jadi karena namanya penjumlahan, itu disebutnya dijumlahkan. Oke, teman-teman yang lain, adakah yang diajarkan oleh gurunya sebelumnya? Gurunya itu menyebutkan penambahan atau pertambahan dan bukan penjumlahan. Ada? Ada.
Ada Pak. Ada. Nah, jika kalian mengikuti pertambahan, disebutnya itu ditambah atau dijumlah? Tambah. Ditambah. Oke, jadi kita simpulin aja ya. Jadi ini sepertinya karena pembelajaran yang beda-beda, bahasanya yang beda-beda, tapi artinya tetap sama teman-teman. Jadi apa Pak? Jadi bisa menggunakan dijumlah atau ditambah. Oke, jadi begini teman-teman. Jadi kita ini kan negara Indonesia ya. Negara Indonesia ini kan adalah negara yang Demokrasi, Pak. memiliki suku budaya yang sangat amat banyak ya dan macam-macam. Ya, kita bisa lihat sendiri di kehidupan masing-masing kayak orang Jawa ngomong sama orang Sunda kalau pakai bahasa masing-masing tuh bingung apa segala macam. Tapi di dalam segi bahasa itu kita tahu kalau tiap bahasa itu punya arti yang sama. Oke? Jadi misalkan bahasa Indonesia itu apa? Nah, bahasa Jawanya itu opo. Ya. Nah, kalau orang yang cuma paham bahasa Indonesia itu kan nggak paham ya. Nah, cuma kalau dia ngerti juga bahasa Jawa, maka dia akan paham. Jadi intinya itu di sini kita bisa pakai penjumlahan atau pertambahan, tapi artinya sama aja. Apa mau disepakatin ya? Kita mau pakai penjumlahan atau pertambahan? Penjumlahan. Tambah Pak. Coba yang setuju pertambahan angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Satu tangan aja apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, yang setuju pertambahan ada 9. Yang setuju penjumlahan ada berapa? Nggak tahu. Oke, yang setuju penjumlahan tadi, aduh banyak banget tadi. Penjumlahan ada berapa? Coba ulang. Angkat lagi. Woy, ada 1000. Ada 2000 bagi 1000. Nah, ada 2 orang. Ya dah, kalau gitu selanjutnya karena lebih banyak pakai pertambahan, Bapak akan pakai pertambahan ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pemahamannya penjumlahan bisa diikuti. Oke Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut nih. Nah, teman-teman dari penjelasan ketidaksamaan ini ada yang masih bingung nggak? Jelas, Pak. Jelas? Oke, kalau jelas, coba Bapak tes ya buat di contoh keduanya mengikuti arti dari ini. Oke, kita baca lagi. Ketidaksamaan dari satu variabel adalah kumpulan bilangan di dalam sebuah operasi dan di dalamnya memiliki tanda atau simbol. Nah, ketidaksamaan linear variabel adalah kumpulan bilangan. Nah, kumpulan bilangan itu yang mana tadi? Kumpulan bilangan tuh 4, 3. Ya, bilangan ya. Terus kumpulan bilangan di dalam sebuah operasi. Nah, yang dihitung operasi hitung tuh yang mana? Iya, semua ya, betul. Oke, next aja deh. Yang dihitung tanda atau simbol tuh yang mana? Kurang dari. Kurang dari itu yang ini ya? Iya. Kenapa dia disebut kurang dari? Oke, karena mulutnya madep kanan. Benar. Oke, sekarang berarti yang disebut ketidaksamaan tuh yang mana? Semuanya Pak. Semuanya. Dari X sampai 3 ya. Ya. Oke, baik. Oke, pinter. Oke, berarti buat konsep persamaan dan ketidaksamaan sudah paham semua. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jelas Pak. Jelas ya? Iya Pak. Gila, mantap. Cepet-cepet banget nih. Anak kelas 7A ya. Kalian ini ya di sekolah kelas yang ranking ya? Anak Olimpiade Iya semua. Pak. Oh, yang ranking 1 di sini siapa kalau boleh tahu ya? Iya, Pak. Ada yang bilang William, ada yang bilang Yuvita. Yang mana nih? Oke, kalau gitu nanti daripada kita debat, kita buktikan aja ya dengan soalnya. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang penyelesaian dari persamaan. Nah, penyelesaian itu kita bagi lagi nih dari persamaan dan penyesamaan. Sekarang kita akan bicarakan terlebih dahulu penyelesaian persamaan. Ini Bapak boleh hapus? Hapus saja Pak. Hapus, oke. Oke, kita akan masuk ke persamaan. Nah, di dalam penyelesaian persamaan ini itu oke, teman-teman bisa fokus ke depan dulu ya. Ya Pak. Oke.
Oke, kita akan masuk penyelesaian itu. Pertama kita akan bahas yaitu ada pengurangan dan penambahan atau penjumlahan atau pertambahan dan sebagainya macamnya. Iya, pokoknya di Nah, penyelesaian itu seperti apa sih? Nah, nih Bapak contohkan ya. Pertama kita dapat satu buah soal yaitu X ditambah 5 sama dengan 7. Nah, sebelum kita melanjutkan dengan penyelesaiannya, pertama kita harus tahu dulu nih tujuan dari soal ini itu apa? Apa sih yang dicari? Apakah kita cari hasilnya? Enggak dong, hasilnya kan udah disebut ada di samping sama dengan. Lalu apa yang kita cari sih Pak di sini? Nah, yang kita cari di sini adalah kita akan mencari nilai dari variabel X. Jadi X ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Kita harus cari nilainya berapa. Nah, cara nyarinya itu gimana? Nah, cara nyarinya itu ada beberapa langkah, teman-teman. Oke, ini bisa diikuti ya. Nah, langkah pertama itu adalah kita tentukan apakah operasinya ini pertambahan, penjumlahan dan sebagainya atau pengurangan. Nah, kita bisa lihat di sini di nomor 1 ini operasinya adalah pertambahan. Nah, itu step 1. Step 1 adalah tentukan operasinya. Oke, setelah kita dapat operasinya nih, step 2 adalah memindahkan. Nah, memindahkan ini apa sih Pak? Pindah rumah kah atau pindah pulau kah gimana? Oh enggak, teman-teman. Di sini memindahkan adalah memindahkan konstanta yang ada di ruas kiri ke ruas kanan. Nah, kalau buat teman-teman yang belum tahu juga, kita sebut dalam persamaan itu kita memiliki dua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri itu apa? Ruas kiri itu yang ada di sebelah kiri dari tanda sama dengan, dan ruas kanan yang ada di sebelah kanan tanda Sama dengan. gitar. Oke, setelah itu sudah tahu ruasnya, kita pindahkan. Kita pindahkan konstanta dengan operasinya yang dari ruas kiri ke ruas kanan, sehingga yang kita dapatkan di ruas kiri itu hanya ada variabelnya. Nah, di sini konstanta dan operasinya itu kita dapatkan plus 5 atau positif 5. Maka positif 5 ini kita akan pindahkan ke ruas kanan. Lalu Pak, setelah pindah ke ruas kanan, apakah kita taruh gitu saja dengan nilainya X plus 5? Oh enggak, teman-teman. Nah, disinilah teman-teman harus paham. Ketika suatu operasi bilangan itu pindah ruas, maka operasinya itu akan berubah sesuai dengan lawannya. Nah, lawannya itu adalah positif, lawannya adalah negatif. Jadi, ketika plus 5 ini di ruas kiri adalah plus 5, ketika kita pindahkan ke ruas kanan, maka akan berubah menjadi negatif 5. negatif 5. Oke, kita akan tulis. Kita tulis dulu angka awalnya di ruas kanan yaitu 7. Lalu kita tulislah operasi dan angka yang pindah yaitu plus 5 menjadi negatif 5. Nah, setelah dapat kayak gini, kita tinggal lakukan penghitungan seperti biasa. X sama dengan 7 kurang 5. 7 kurang 5 itu hasilnya berapa, teman-teman? 2. 2. Maka kita dapatkan di sini hasilnya adalah X sama dengan 2. Inilah jawabannya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Oke, kalau udah jelas, kita akan langsung masuk ke pengurangan. Nah, pengurangan itu di sini ada contoh soalnya juga, yaitu X minus 4 sama dengan 4. Nah, cara pengerjaannya itu kayak gimana sih Pak? Pengerjaannya itu sama dengan step-step yang Bapak jelaskan sebelumnya. Step 1, tentukan operasi bilangan. Di soal ini operasi bilangannya itu ada apa, teman-teman semua? Ada dikurang atau ditambah? Dikurang. Nah, kita dapatkan dikurang. Oke, setelah itu kita dapat operasinya itu dikurang. Step 2, kita akan memindahkan operasi dengan konstanta atau angka bilangannya ke ruas kanan. Nah, kita dapat di sini kan operasi dan konstantanya itu adalah minus 4. Nah, karena minus 4 kita pindah ke ruas kanan, dia akan berubah menjadi apa? Positif. Maka minus 4 akan berubah menjadi 4 ditambah 4. Jangan lupa di sini ditulis juga X-nya. Nah, setelah itu step 3 kita tinggal jumlahkan. 4 ditambah 4 hasilnya berapa? 8. Maka kita dapatkan di sini jawabannya adalah X sama dengan 8. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk pertambahan dan pengurangan? Jelas, Pak. Jelas. Oke, kalau udah jelas di sini Bapak akan tunjukkan penggambaran ya. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang belum terlalu paham dengan konsepnya tapi malu berbicara, itu tidak apa-apa. Ini Bapak akan tunjukkan penggambaran dari pertambahan dan pengurangan tersebut.
Kita refresh dulu ya. Smartphone. Iya, not fun. Ya. Sebentar ya. Ya. Ya, Ya. 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 Enggak ada yang ingat. Ya, ketua kelas di sini yang paham komputer siapa ya? Faiza, Iya, Faiza, paham komputer, Faiza? Faiza kayaknya paham, Mbak. Coba bantuin Bapak ya. Sebentar ya, teman-teman. Itu jaga warna Pak. Oh. Kok bisa warna? Wih, kok bisa? Wah, hebat sekali ya kamu Faiza ya. Ih. Oke, tepuk tangan semua buat Faiza. Oke. Gamers Pak. Gamers, ih, keren. Kalau di warnet tuh Pak, jauh-jauh. Oke, teman-teman main games nggak apa-apa kok. Asal tidak berlebihan dan tidak dilupakan juga kewajiban lainnya ya. Oke, ini kita bisa lihat udah kelihatan di TV-nya. Udah Tidak, Pak. Pak. Bapak sambil duduk ya. Boleh, Pak. Encok. Oke. Maklum, Pak, udah tua. Iya, Bapak emang udah tua. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat itu ada timbangan. Nah, timbangan ini kalau belum dikasih apa-apa itu kan hasilnya sama ya. Kiri dan kanan itu jumlahnya sama. Nah, kita lihat yang tanda sama itu di sini adalah tanda hijau yang ini berwarna hijau. Tapi ketika kita taruh beban di situ, nah, maka tanda hijau itu akan menghilang. Nah, di sini kita lihat, kita perumpamakan ya. Di sini misalkan bola ini adalah 1 dan kotak ini bernilai 2. Nah, contohnya nih, misalkan kita taruh 2 bola di sini dan 1 bola di kanan, maka timbangan itu akan seimbang. Nah, ketika kita taruh 1 bola di sini, maka itu tidak seimbang karena di kiri itu ada nilainya 3. Dan jika kita taruh 1 kotak di sebelah kanan, apakah dia akan seimbang? Tidak. Kenapa dia nggak seimbang? Lebih berat berarti sebelah kanan. Lebih berat sebelah kanan, ya karena kotaknya bernilai 2. 2. Jadi jika kita tambahkan, yang kiri itu nilainya adalah 3 dan yang kanan adalah 4. 4. Nah, terus Pak, terus ini gimana sih Pak penggambarannya di persamaan ini? Nah, sini misalkan Bapak tulis ya. Itu ada contohnya. Ada X ditambah 3 sama dengan 7. Nah, X ditambah 3 sama dengan 7. Nah, ini cara nyarinya kalau di aplikasi ini gimana sih Pak? Oke. Misalkan kita perumpamakan segitiga ini adalah X ya. X tambah 3 sama dengan 7. Oke. Ini pemisalkan segitiga ini adalah X. Kalian pemisalkan. Nah, lalu sama dengannya itu kan 7 ya. Nah, 7 itu kita tambahkan di sebelah kanan, dia itu sebagai sama dengan. Kita misalkan kita gunakan bola warna merah dengan nilai 1, maka kita akan taruh 7 bola merah. Oke, kita udah taruh 7 bola merah. Maaf, lupa akan hilangkan. Oke, jadi caranya pertama kita masukkan dulu yang di luas kanan sama dengan, di situ nilainya adalah 7. Lalu kita masukkan angka pertama di luas kiri yang kita punya, yaitu ada angka positif 3 atau 3. Nah, kita masukkan 3 bola merah bernilai 1 ini, sehingga kita dapatkan 3. Nah, lalu Pak, bagaimana sih cara nyari X-nya itu kalau kita menggunakan program ini? Nah, cara nyari X-nya itu kayak gimana? Teman-teman lihat di situ itu kan tandanya itu kan adalah tanda sama dengan ya. Nah, tanda sama dengan itu kan jika kita artikan secara harafiah itu artinya harus sama. Nah, sama dengan ini dengannya itu maksudnya sama apa? Nah, di sini tuh dengannya itu memaksudkan adalah ruas kiri dan ruas kanan. Jadi tanda sama dengan di sini jumlah ruas kiri harus sama dengan jumlah ruas kanan. Nah, kita lihat di ruas kanan itu nilainya adalah 7. Kita sudah masukin di komputer ini adalah 7 bola merah. Nah, bagaimana caranya ruas kiri atau timbangan kiri ini harus sama? Nah, kita masukinlah 3 dan kita cari nilai X berapa agar nilainya juga 7. Artinya timbangan itu harus seimbang atau warna panahnya ini harus hijau. Kita coba dulu nih, teman-teman ingin ditambah dengan lingkaran, kotak, atau segitiga? 2 kotak. Oke, coba dari William mau apa? 2 kotak Pak.
2 kotak. Oke. 2 kotak. Kita lihat. Terus, nah 2 kotak ini kita langsung dapatkan nih kebetulan jawabannya. Karena tanda panahnya itu hijau di tengah, maka nilai dia itu udah seimbang. Nah, maksudnya ini gimana Pak? Terus kita ini bakal carinya kayak gimana? Nah 2 kotak ini kita perumpamakan X. Oke? Jadi X ini adalah 2 kotak ini. Nah kita sudah ada 3 bola. Dan cara menambahkannya ini adalah kita tambahkan 2 kotak ini. Nah 2 kotak ini nilainya itu berapa? Satu kotak itu nilainya berapa? 2. Berarti 2 dikali 2 hasilnya? 4. Berarti 2 kotak ini bernilai 4 atau X sama dengan 4. Kita bisa tulis di sini jawabannya itu X sama dengan 4. Kita simpan dulu ya. Nah kita buktikan nih dengan step-stepnya. Dengan cara mencari manual. Nah ini kita seperti sebelumnya, kita ikutin stepnya. Kita cari dulu operasinya itu adalah plus. Lalu kita pindahkan ke kanan, positif berubah menjadi negatif. Berarti di sini positif 3 berubah jadi negatif 3. Betul. 7 dikurang 3 jawabannya berapa? 4. That's right. Yeah. X sama dengan 4. Nah, kita lihat jawabannya ini sama, maka terbukti. Nah, itu tadi penggambaran buat persamaan, teman-teman. Nah, oke. Sebelumnya Bapak mohon maaf ya, ini karena hari Senin kebetulan kita cuma dapat 1 jam pelajaran aja, jadi tidak bisa dilanjutkan lagi materinya. Ya. Tapi jangan khawatir, pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan materinya. Masih ada pemecahan persamaan dengan perkalian dan pembagian dan juga pertidaksamaan. Oke, sebelum Bapak akhiri, ini mungkin kepada ketua kelas bisa langsung dibagikan kepada teman-temannya. Ini adalah LKPD, kalian harus mengisinya dan ini diisi per kelompok ya. Satu kelompok ada 4 orang. Silakan ditentukan juga kelompoknya. Oke, baik, terima kasih Jessica. Oke, sebelum Bapak tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak. Tidak ada, sudah jelas semua. Baik. Pak. Baik, kalau begitu ketua kelas, karena kita sudah mulai dengan doa, langkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Silakan dipimpin. Sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik, terima kasih ketua kelas. Sekian juga dari Bapak. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.